dong, kayak jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Saatnya Bisa Tahu Kenapa Enggak, Bincang Santai Teman Undaris. Saya Sekar, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan menemani Anda untuk berbincang mengenai puasa sebagai momentum membangun habit produktif berbasis teknologi, dari scroll ke grow. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber keren nih, beliau adalah Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Silahkan memperkenalkan diri Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rif Rahman. Saya bekerja di Undaris dan sebagai Dekan Undaris. Pada hari ini saya diminta untuk menjadi narasumber di acara Bisa Tahu Kenapa Enggak ya. Dan ini gebrakan bagus nih dari Undaris. Kenapa? Karena mumpung pas momentumnya, yaitu momentum saat-saat di bulan suci Ramadan, yaitu di bulan penuh berkah. Jadi semoga yang semua yang kita bahas, yang semua yang akan kita bicarakan di sini, ini juga mengandung unsur-unsur yang baik untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Amin. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Liburan Bapak. Sekar ya? Ya, liburan Bapak. Apa Bapak, aja nih? banyak. Apa aja yang dikerjakan saat liburan mahasiswa? Kalau saya sendiri ya Pak, kalau ada kerjaan ya saya kerjain gitu, kayak part time apa-apa. Bapaknya sendiri puasa Pak? Puasa, Alhamdulillah. Sekar, puasa? Puasa Pak. Alhamdulillah. Tapi sudah bolong. Nggak masalah. Wanita biasa begitu kan? Iya. Jadi gini Pak, saya ini kan anak manajemen ya. Anak manajemen. Nah, katanya tuh ilmu manajemen. Di dalam ilmu manajemen itu habit adalah sistem. Maksudnya itu apa ya Pak? Dan kaitannya dalam Ramadan itu apa? Di bulan Ramadan. Habit itu kalau bisa kita bicarakan dengan bahasa kita, bahasa naturalnya yaitu bahasa Indonesia. Habit ini kan adalah kebiasaan. Nah, manusia sebenarnya kalau dalam ilmu manajemen itu nggak harus dipelajari saat kita melaksanakan kuliah atau saat kita duduk di bangku kelas. Jadi sebenarnya kebiasaan yang muncul, yang ada, itu tuh sudah dari sejak kita kecil. Itu manajemen seperti itu. Jadi ketika kita bangun tidur sampai nanti kita mau tidur lagi, itu semuanya sudah menjadi sebuah kesatuan dari manajemen itu sendiri. Mungkin seperti itu sekarang. Kalau kaitannya sama bulan Ramadan tadi apa Pak? Kaitannya dengan bulan Ramadan berarti bagaimana cara kita memanajemen bulan Ramadan ini dari kegiatan-kegiatan kita, dari bangun sahur sampai nanti berbuka puasa, bahkan sampai melakukan sholat taraweh. Jadi bagaimana cara kita memanajemen itu menjadi hal yang positif. Seperti itu. Gitu ya Pak. Kalau gitu bagaimana sih caranya agar kita tuh bisa mengontrol biologis sekaligus psikologis kita dan digital? Oh baik, jadi ada yang namanya self-regulation ya. Apa itu self-regulation? Self-regulation artinya adalah pengendalian diri. Mengendalikan diri dari apa? Tentunya kalau dari bulan Ramadan sendiri, yang namanya bulan suci Ramadan ini, kita harus menahan dahaga, menahan lapar. Kemudian kita juga harus menahan hasrat atau keinginan atau hawa nafsu bahasanya seperti itu. Itu 3 utama pilar penting dalam menjalankan puasa. Kemudian ada yang namanya delayed integration. Artinya bahwasanya kita itu harus menunda kesenangan yang hanya sifatnya sebentar untuk menghasilkan kesenangan yang sifatnya hakiki. Seperti apa? Seperti memperbanyak ibadah misal. Memperbanyak ibadah itu kan berarti kita mengorbankan sesuatu yang sifatnya kesenangan. Kita contohkan tarawih gitu. Kita dari skup tarawih saja. Di tarawih itu kan Mbak Sekar kalau tarawih berapa nih? Yang 11 atau sama witir nih? Yang 11 atau yang 23? 11. Yang 11. Iya. Kenapa prefer 11? Dari masjidnya gitu Pak. Oh dari masjidnya begitu ya. Oke baik. Ya jadi kadang kan manusia itu berpikir secara pikiran normal nih manusia nih, cari yang 11 aja yang cepat seperti itu. Padahal sebenarnya kalau sebagai sama-sama khusyuk nih, saya bilang secara khusyuk 11 dan 23 ini seharusnya milih yang prefer yang 23. Walaupun mungkin memakan waktu lebih panjang. Tetapi dari segi ibadah nilai lebihnya tadi, yang namanya nilai lebih itu di situ. Kita menunda kesenangan sebentar untuk menghasilkan kualitas yang
baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tentang pendapatan atau opportunity cost. Opportunity cost itu kita lihat dari apa ya, produksi nilai. Jadi produksi nilai yang ada, yang akan kita dapat, itu nanti akan lebih banyak, lebih besar apabila kita bisa menekankan tadi dalam tema, yaitu scroll menjadi growth. Nah, jadi yang kita biasa mungkin menyekrol-nyekrol kayak gitu kan, nggak penting, kita menjadikan sebuah strategis, menjadikan sebuah strategi yang mana strategi itu menghasilkan nilai lebih, seperti itu. Gitu ya Pak. Oke. Anak muda zaman sekarang kan kegiatannya paling ya scroll-scroll tadi. Hmm. Nah, itu mengapa ya Pak disebut polusi mental? Padahal kan kita cuma menunggu waktu buka puasa dengan scroll, tapi kenapa Ya. disebut polusi mental gitu? Sebenarnya begini, dengan men-scroll itu tidak semuanya negatif, tidak semuanya juga positif. Artinya ketika kita ingin men-scroll, kita cari scroll-scroll yang memang mungkin kalau di YouTube itu ya, kalau yang di-subscribe Mbak Sekar sendiri apa? Kalau saya biasanya kartun anak-anak Pak. Kartun anak-anak. Upin-Ipin. Oh gitu. Terus sambil ini musik mungkin ya, Mbak Sekar mungkin suka gaming. Iya, gaming. Nah, kadang dengan puasa itu sekarang banyak tuh anak-anak kecil-kecil gitu kan, wah biar lupa dengan puasa, yuk ngumpul kita gaming gitu, kita akhirnya mabar. Nah, sebenarnya apakah itu negatif? Tidak, sebenarnya tidak negatif. Cuma kalau melulu seperti itu, apakah itu juga bisa dikatakan itu kegiatan yang apa namanya positif? Tentunya juga tidak sepenuhnya positif. Nah, artinya apa? Kita harus bisa membagi mana waktu tadi, kembali ke ilmu manajemen, mana waktu yang tepat, mana yang waktu yang berkualitas, dan mana waktu yang menghasilkan, kan seperti itu. Baik, Oke. baik. Maka dari itu disebut polusi mental ya Pak? Ya. Kalau begitu kerugiannya apa Pak dari media sosial yang high stimulation tapi low productivity? Sia-sia sih kalau saya bilang. Ya hanya itu Sia-sia. katanya, sia-sia, percuma gitu. Kalau Upin bilang cakap apa? Apa? Betul. Bukan, percuma kan? Oh, percuma. Sesuatu hal yang percuma. Artinya percuma dalam bahasa Malaysia itu kan bukan sesuai dengan Indonesia percuma ya. Kalau percumanya Indonesia kan sia-sia gitu, hal sia-sia. Artinya ketika kita menyatakan bahwasanya oke lah kita scroll. Kan scroll juga nggak dosa selama yang dilihat itu adalah hal-hal yang baik misal. Tetapi kan waktu yang terbuang itu kan akhirnya percuma. Apa? Kenapa saya bisa bilang percuma? Karena sebenarnya Ramadan mengajarkan kita bagaimana untuk kita berintegritas yang baik. Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita mendisiplinkan diri kita dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW dengan segala sunnahnya. Seperti itu. Pak, satu lagi nih Pak, kalau kan kaitannya, tadi kan ada self-regulation theory, terus ada delayed gratification sama opportunity cost. Oke. Terus kaitannya ketiga itu scroll-scroll tadi di bulan Ramadan itu apa kaitannya? Ya kita akan mengubah, jadi namanya distraksi. Kita mendistraksi media sosial, yang mana sekarang ini kan dari teknologi kita nggak bisa menghindar ya Mbak Sekar. Iya. Mbak Sekar punya handphone kan, Iya. punya laptop kan, Punya. pasti punya akun-akunnya, Punya. IG, Facebook gitu kan, Iya. kemudian TikTok mungkin gitu, Shopee. Nah sebenarnya dengan digital masuk itu apa ya, merupakan hal yang positif yang harus diterima secara akal dan juga dipertimbangkan. Ini ada satu tambahan nilai, yaitu dipertimbangkan secara hati. Tentang apa? Tentang kemanfaatan dan kemudorotannya. Kan seperti itu. Nah, cerminan dari tiga tadi, ketika kita itu sudah menahan amarah, emosi kan, menahan lapar dahaga, menahan hawa nafsu, itu sudah bagus. Yaitu teorinya dapat tuh. Ya, self-regulation theory dapat tuh. Kemudian kita dapat delayed integrity, yaitu dengan menunda kesenangan sesaat. Jadi media sosial boleh scroll, nggak ada yang larang, boleh silahkan. Tetapi yang menghasilkan nilai lebih. Contoh nih, untuk ini yang kedua dan yang ketiga ya. Jadi bagaimana kita mengubah yang tadinya scroll, kita ubah menjadi sebuah usaha yang menghasilkan. Ini mumpung puasa nih, gitu kan? Coba-coba bikin kue lah, nastar kali gitu, atau mungkin kastengel,
atau mungkin pamcis, itu kan 3 primadona hanya ada ketika bulan Ramadan kan gitu. Nah, nanti dari situ terus kalau WhatsApp apa nih? WhatsApp mungkin menjadikan PO-nya, pre-order. Untuk sistem promosinya ya, Iya, Pak? sistem promotnya. Kemudian IG itu adalah tampilan-tampilannya gitu, tampilan-tampilan yang memang dijangkau lebih dari teman-teman WhatsApp. Misal teman di luar kota. Nah, mungkin dari scrolling yang tidak menghasilkan dirubah teknologi ini ada untuk merubah kebiasaan atau habit sebagai produktif yang tadinya konsumtif menjadi produktif. Seperti itu. Gitu ya, Pak. Terus kan dari kegiatan tadi, misalkan Bapak tadi bilang membuat nastar Ya. untuk dijual, itu dari situ tuh apa nilai manajerial yang bisa kita pelajari? Saya kan anak manajemen, Pak. Ya. Jadi kayak apa gitu nilai Oke, nilai manajerialnya ya. Nilai manajerialnya jelas. Yang pertama pasti dengan penyiapan. Penyiapan itu kan di dalam manajerial apa sih, Mbak? Ada apa aja coba? Manajerial. Iya, di dalam manajemen, arti manajemen sendiri itu apa sih? Manajemen mengelola. Ya, ada pengelolaan terus Mengatur. Terus apa lagi ya? Apa lagi coba? Mengelola, mengatur, mengevaluasi tentunya. Oh Ya iya, kan? mengevaluasi. Ya kan? Nah, jadi 3 hal dari manajemen saja sudah cukup untuk menjawab yang tadi. Yang itu yang dapat Iya, yang kita dapat pelajari manajemen. Jadi apa? Kita mulai mengelola waktu. Yang dikelola tidak hanya produk, waktu kita kelola. Kemudian yang kedua, pasti kita berpikir bahan baku apa nih untuk menghasilkan. Tadi yang saya contohkan nastar ya. Nastar itu kan lama. Coba kita contohkan, agak kita kerucutkan, misal jajanan takjil. Misal kita bikin gorengan gitu. Berarti kita beli apa? Tempe, tepung, kemudian bawang putih kan biasanya, terus garam. Ya kan? Terus minyak goreng jangan lupa. Gitu kan? Nah, nanti nggak bisa goreng ya, Pak? Iya. Otomatis dengan kita punya alat-alat tersebut, kita bisa mampu untuk membuat sebuah produk berupa tempe goreng kan gitu. Nah, terus habis itu sore kita jual gitu. Atau mungkin kalau kita pengen nilai yang lebih lagi, nggak usah kita jual. Kita cukup kita tempatkan di tepak yang baik, kita taruh di masjid-masjid musola. Buat siapa? Buat nanti orang-orang yang memang musafir yang pengen makan, misal. Soalnya itu kan lebih nilainya gitu. Iya. Terus kalau yang ini kan ada mengelola, mengatur sama ya, mengatur itu adalah mengatur dari segala hal tentang pemodalannya sampai pada marginnya, keuntungan kan gitu. Nah, itu nanti kita atur sebagai apa? Misal katakan di dalam Islam itu kan semua harta kita itu tidak melulu masuk kepada kita. Tetapi masih ada dari bagian hak dari untuk orang lain. Nah, mengatur itu ya kita atur, kita ambil keuntungan sebagiannya lagi kita sedekahkan seperti itu. Dan evaluasinya jelas ya, dari hal yang sudah kita lakukan kita evaluasi setiap hari. Termasuk mengevaluasi apa yang ada di dalam diri kita. Apakah kita sudah baik, apakah sholat kita sudah selalu kita tingkatkan, sudah istiqomah gitu. Seperti itu. Iya. Terus mengapa sosmed itu disebut netral, Pak? Dan apa yang menentukan apakah itu dosa atau jadi pahala gitu? Baik. Kan kita cuma scroll doang, Pak. Baik. Sebenarnya sosmed itu scroll itu kan kalau kita lihatnya di TikTok ya. TikTok, IG itu kita scrolling. Tapi kalau kita masuk ke WhatsApp gitu kan, ini kan maaf ya, terkadang kita membuat status itu kita nggak tahu nih apakah status kita itu dibaca sama orang dan semuanya berpikirin positive thinking. Ada juga orang yang berpikir, waduh ini nyindir saya nih. Ya kan? Aduh nyindir nih. Karena apa? Hati itu diciptakan oleh Allah itu sebagian besar karena ada prasangka. Ada husnu dan ada su'u. Husnudon dan su'udon. Nah, jadi ketika kita mengedepankan su'udon, nggak ada yang benar nih. Seluruh dunia pun nggak ada yang benar nih. Ketika MBG nggak nyampe ini, maaf nih, saya sedikit nyenggol sedikit, nggak apa-apa ya Mbak ya? MBG sekarang lagi viral nih di media sosial, ya kan? Yang mana MBG disebut-sebut tidak nyampe 15.000 per hari, padahal awal mula 15.000 dan lain-lain. Nah, kalau kita mengedepankan emosi, mengedepankan suudzon, hasilnya kita juga ikut-ikutan untuk ikut-ikutan gitu. Ketika ada postingan viral itu kita ikut membumbui, ya nih ternyata MBG kan begitu. Tetapi kalau kita lihat positifnya gitu, kita akan
menahan diri. Kita tahan deh gitu. Jangan deh, kita nggak usah ikut-ikutan deh gitu. Nah, makanya tadi ketika kita menahan jadinya pahala. Tapi ketika kita ikut-ikutan dosa. jadi impulsif dan lain-lain, akhirnya apa? Jadi dosa. Kayak Gitu ya, gitu. Pak. Ya. Jadi itu tuh kayak Menghindari gibah deh ya. Iya, kayak apa ya? Keadaan gitulah kalau Ya. kita baik ya pahala, buruk ya Baik. dosa gitu ya, Pak. Apalagi? Gak ada pertanyaan, Dal. Kalau gitu kalau Mbak Sekar sendiri udah ada usaha belum nih? Saya, Pak? Kalau selama ini loh, selama puasa ada usaha nggak? Usaha untuk berbisnis apa usaha apa aja? apa Karena bulan puasa ini kan bulan penuh berkah yang mana sedikit apapun yang akan kita lakukan asal itu positif dan bermanfaat bagi orang lain, itu kan pahalanya dikalikan luar biasa kan begitu. Nah, ada nggak kira-kira? Baik itu mungkin jasa misal gitu. Membantu orang tua itu termasuk jasa kan ya? Oh, iya. Terus kemudian produksi sendiri misal jualan gorengan atau mungkin bagi-bagi takjil gratis gitu. Wah, itu kan luar biasa. Kalau saya sendiri ya Pak, mohon maaf nih, saya ikut yang ini ya Pak, lebih sering ke scroll. Oh, scroll. Iya, tapi kadang tuh ya bantu kayak beres-beres rumah gitu, ikut masak. Tapi sisanya ya udah nge-scroll, kalau tidak ya game ya. Tapi berkat Pak Arif saya jadi tercerahkan gitu. Iya. Berarti kegiatan saya itu tapi bagus loh Mbak Sekar mengakui itu. Artinya Mbak Sekar ini adalah sosok yang jujur nih. Nah, ini pahala juga ini. Dia jujur, dia tidak terus memperbaiki pencitraan gitu. Dia bilang apa adanya bahwasanya saya juga termasuk scroll keren. Tapi berkat Pak Arif kan tapi bisa ya memulai untuk distraksi ya, media bisa sosial. Pak. Bisa kayak mengurangi untuk hal lain gitu. Oke, kalau itu Pak closing statement. Kalau begitu saya minta closing statement dari Pak Arif untuk acara podcast kita hari ini, bisa diberikan Pak? Baik, untuk closing statement ya. Baik, di bulan Ramadan ini saya akan memberikan closing statement seperti ini. Coba ditekankan dalam hati ya. Kita itu mampu untuk menahan 14 jam berpuasa. Berpuasa yang sesungguhnya yaitu yang pertama menahan syahwat, yang kedua menahan lapar dan dahaga, yang ketiga juga menahan segala bentuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, mengapa kita susah gitu? Mengapa kita susah untuk menahan 2 sampai 3 jam saja? Yaitu menahan jari kita untuk melakukan scrolling hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang sia-sia. Nah, mungkin ini yang menjadikan kita harus sama-sama sadar. Ini refleksi untuk diri saya pribadi tentunya, dan saya tularkan kepada semua yang ada di sini dan juga penonton podcast ini. Mungkin itu, Mbak. Wah, ternyata ya, nggak disangka ya teman-teman, ternyata obrolan kita sudah sampai akhir. Sudah selesai nih ya. Seru ya Pak. Baik ya. Nah, semoga pada bulan Ramadan kali ini menjadi ajang untuk kita bisa mengupgrade diri dan memperbaiki habit kita. Amin. Saya Sekar, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Baik. Pak, maaf. Bisa ulangin nggak closing statement nih? Iya, nggak apa-apa. Ulangin aja. Kurang narasumber. Udah, tadi sudah. Itu kan terakhir maksudnya kan kita terima kasih dulu sama narasumber sama. Iya maksudnya. Itu kan. Enggak, ternyata dari apa? Yang habis closing statement. Kan saya udah tadi closing statement. Terus kamu nutup kan? Iya, dari situ. Ya udah, kamu nutup aja. Nggak disangka ternyata obrolan kita sudah sampai akhir ya teman-teman. Semoga bulan puasa kali ini menjadi kesempatan untuk kita mengupgrade diri dan memperbaiki habit kita. Terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia hadir pada hari ini, dan terima kasih kepada kalian semua sudah menyaksikan podcast kali ini. Saya Sekar, pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.